Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati terutama untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Maha besar Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya. Pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami mohon pertolongan dari Engkau, menyadari atas kekurangan kelemahan kami sebagai manusia. Dan itu sebabnya Tuhan, sebelum kami masuk dalam ibadah, ampunkan segala kekurangan, kelemahan kami, bahkan kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak di hadapan Engkau untuk beribadah serta menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kami mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, untuk menolong, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hamba-Mu yang terkait dalam ibadah ini Tuhan juga menolong, memakai, memberkati semua alat-alat yang kami gunakan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kiranya Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan melakukan satu pujian dari buku NR, saku NR 187, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan Hidup Orang Benar, NR 187. Haleluya. Tergeletak, bab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
pendeta, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, jalan hidup orang benar itu luar biasa, saudaraku. Apapun yang kita hadapi, kita alami, maka tangan Tuhan yang kuat itu tidak membiarkan kita, tapi justru Dia selalu menopang. Jika sewaktu-waktu kita mengalami suatu hal, maka Dia juga yang membangunkan kembali. Jadi mengikut Tuhan itu tidak menjadi sia-sia buat kita, tidak menjadi rugi, tapi kita mengikut Tuhan itu, kita sudah mendapat jalan yang pasti, keselamatan yang pasti, untuk kita bisa bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan lanjutkan pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan, saudaraku. Ya. Dan kita akan melakukan pujian, ya. Judulnya Saat Indah. Judulnya Saat Indah. Haleluya. Saat indah
bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Dan kami sungguh sangat berbahagia oleh karena kami bisa mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, sebentar kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekali lagi berkemurahanlah kepada kami untuk supaya sungguh-sungguh kami boleh mengalami pekerjaan daripada firman-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, dimanapun hamba-hamba-Mu, gembala-gembala sidang melayani pekerjaan tugas penggembalaan ini Tuhan. Engkau juga menolong seperti Engkau menolong kami di sini, memakai para hamba-hamba-Mu dalam pembukaan firman-Mu untuk membawa sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk dipersiapkan menghadap kepada Engkau Tuhan sebagai mempelai wanita Tuhan, untuk bisa bersekutu, bisa bersatu tanpa terpisahkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapan yang kuat yang dari surga juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba, menyadari atas keterbatasan ketidakmampuan hamba, tapi hamba percaya dan yakin hambanya berpasrah kepada Engkau. Biarlah Tuhan kehidupan ini tetap Engkau pakai Tuhan untuk bisa melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sehingga nyatalah Tuhan firman-Mu boleh menyucikan, boleh mengkuduskan kami, sehingga kami layak untuk melayani Engkau, dan kami terus mengalami pembaharuan yang dari Engkau, sampai sewaktu-waktu Engkau jadikan semua baru, semua sempurna, seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga ada di sana, Engkau juga menolong biar damai sejahtera-Mu, keterangan Engkau nyatakan Tuhan, terutama memberikan hati yang rindu kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan kembali, saya ingin menyapa kepada kita semua. Shalom, selamat sore. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk pada tanggal 26 hari Rabu. Ini sudah tanggal 26 Januari. Ya, tinggal beberapa saat lagi kita juga akan meninggalkan Januari ini untuk kita masuk dalam bulan yang kedua. Ya, bulan yang kedua begitu cepatnya hari-hari ini, dan kita harus disadarkan, mau sadar diri saudaraku, dengan cepatnya harinya Tuhan ini saudaraku, berarti kesempatan untuk kita semakin cepat, maka juga kesempatan kita untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa melayani Tuhan itu juga semakin sedikit. Dan untuk itu bila kesempatan ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita, biar kita gunakan dengan baik, dengan tepat, untuk kita bisa merasakan, bisa menikmati ibadah ini dalam urapan Roh Kudus, Roh Kudus itu sendiri, sehingga setiap ibadah, setiap kita melayani, suasana kebahagiaan dan kebahagiaan itu sungguh-sungguh menjadi pengalaman setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita di hari-hari ini sedang memeriksa tentang 4 sifat daripada pribadi Tuhan. Saudara, 4 sifat, ya bukan Tuhan itu 4, tapi orangnya satu, orangnya yang sama, tapi dia punya penampilan yang berbeda. Dalam 4 sifatnya ini betul-betul yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan dalam pribadinya untuk kita. Tujuannya apa? Kalau Tuhan itu menampilkan sikap atau karakternya ini kepada kita, untuk supaya kita juga bisa meneladani sikap dan karakter daripada Tuhan itu sendiri.
Sebab Dia yang berkata, hendaklah engkau benar seperti aku benar. Hendaklah engkau kudus sebab Tuhan Allah itu kudus. Dan hendaklah engkau sempurna sebab Bapa itu sempurna. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan untuk kita meneladani, ya, untuk meneladani karakternya Yesus. Satu bersama Tuhan, satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, satu pula dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan, ya, 4 penampilan dari pribadi Yesus ini. Yang pertama yang sudah kita periksa adalah bagaimana Yesus tampil sebagai manusia, sebagai anak manusia yang betul-betul Dia dilahirkan sebagai manusia yang dikandung oleh Ibu Maria, seperti halnya manusia pada umumnya 9 bulan 10 hari dikandung oleh Ibu Maria, saudaraku, dan dilahirkan sebagai seorang bayi, sebagai manusia, seorang bayi pada umumnya. Dan itu sebabnya, saudaraku, manusia ini pada akhirnya juga diakhiri dengan kematian. Tetapi bagi Yesus, kematian ini adalah awal, permulaan, dasar yang kuat, saudaraku, untuk Dia mengalami juga suatu kebangkitan dan sampai Dia diangkat di surga dalam kemuliaan yang kekal, saudaraku. Jadi ini kemuliaan yang kekal, bukan kemuliaan seperti dunia ini hanya sesaat, tidak. Tidak. Ini penampilan yang pertama, Dia sebagai anak manusia yang pernah dikandung dan dilahirkan oleh Ibu Maria. Yang kedua yang sudah kita periksa adalah, ya, penampilan pribadi Yesus sebagai raja. Raja yang berkuasa, raja yang berwibawa, raja yang kaya, satu. Tapi yang kita sudah periksa, sekalipun Dia itu raja yang kaya, satu, tapi Dia mau menjadi miskin. Mau menjadi miskin, satu. Untuk apa? Untuk supaya memberikan atau memperkaya kita. Kita menjadi kaya. Kita yang miskin ini menjadi kaya, ya, oleh kemiskinannya. Ya, puji Tuhan. Jadi kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa punya raja yang lumo, yang memberi, bukan saja memberi harta benda, tetapi lebih dari itu Dia bisa memberikan nyawanya. Dia lebih daripada harta benda apapun juga, saudaraku. Dia memberikan nyawanya untuk supaya kehidupan kita ini yang berdosa, yang kotor, najis, dan jahat ini boleh mendapatkan keselamatan, boleh mendapatkan kebenaran di Raja yang luar biasa ini, saudaraku. Ini contoh teladan yang sempurna. Juga Tuhan mengajarkan bagaimana dengan Dia mau menjadi miskin ini untuk memperkaya kehidupan kita, maka dari pihak kita telah diperkaya oleh Tuhan untuk kita bisa belajar memberi, untuk kita bisa memberi kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita juga bisa memberi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini bagian yang kedua, Yesus tampil sebagai seorang raja yang kaya, yang penuh wibawa. Tetapi Dia mau miskin untuk memperkaya kehidupan kita. Dan yang ketiga, ini yang sedang kita periksa, saudaraku, yaitu penampilan pribadi Yesus sebagai seorang hamba atau seorang pelayan Tuhan. Ya, seorang pelayan Tuhan, ya, seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan itu apa toh? Ya, seorang hamba itu apa toh? Ya. Itu sebabnya, saudaraku, ya, dalam Injil Markus, saudaraku, ya, Injil Markus itu menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang hamba, dan seorang hamba itu tidak perlu silsilah. Berbeda dengan Injil Matius, dia tampil sebagai seorang raja. Dengan manusia, ya, Injil Lukas yang menampilkan dia sebagai manusia
manusia itu harus tahu silsilahnya. Ya, saya harus tahu bapak saya harus tahu mbah saya, buyut saya. Inilah silsilah manusia. Raja juga begitu, sama dengan Yesus. Dia keturunan Daud yang ada raja itu sendiri. Ya, tetapi bagi seorang hamba, seorang pelayan, seorang hamba atau seorang pelayan, maka silsilah itu tidak diperlukan. Ya, kalau seorang melamar satu pekerjaan, sebagai seorang, katakanlah, ya seorang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, tidak mungkin tuan itu bilang, kamu anaknya siapa, mbahmu siapa, bapakmu siapa, mbokmu siapa. Tidak mungkin. Apa yang dibutuhkan adalah kegiatan kerja dari seorang hamba itu. Jadi ini penampilan seorang hamba, saudara sekalian, ya dia tampil sebagai seorang hamba atau seorang pelayan Tuhan. Ya. Lalu apa kaitannya dengan apa yang sedang kita pelajari? Ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 21a ini, saudaraku. Nanti kita akan lihat. Dan saya ingin tunjukkan dulu. Ya, bagian yang ketiga ini adalah Yesus tampil sebagai seorang hamba atau seorang pelayan. Apa kaitannya dengan Injil Lukas pasal 6 ayat 21a ini? Sementara dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 21a ini, saudaraku, ya, ayat 21a ini berbunyi demikian, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Ya, sebelum saya masuk ya kaitan dengan Yesus sebagai hamba ini, kembali saya ingin mengulang. Ya, saya ingin mengulang. Dalam Injil Lukas jelas disebutkan, berbahagialah hei kamu yang sekarang ini lapar. Hari Minggu saya menyebutkan di mana letak bahagianya orang lapar. Kalau sudah tanya ke dunia manapun juga, saudaraku, ya tidak mungkin dunia bisa menerima kalau dikatakan ya orang lapar itu berbahagia. Ya, tidak ada, pasti dunia menolak. Tetapi bagi kita, saudaraku, kehidupan yang akal kita sedang diasuh ini, pikiran kita sedang diasuh ini, kita dibawa oleh Tuhan bukan pandangan dunia ini, bukan kepada pandangan dunia ini. Justru lewat akal kita yang diasuh, pikiran kita yang diasuh ini, untuk kita diarahkan untuk bisa memandang salib itu. Hanya kehidupan yang punya pandangan salib inilah yang bisa dan mampu untuk bisa menerima ketika Tuhan mengatakan, berbahagialah hei kamu yang sekarang ini lapar. Artinya apa? Ya, kemarin saya juga menyebutkan, kalau saja lapar itu kita berbahagia, saudaraku, apalagi kalau kita kenyang. Apalagi kalau kita kenyang. Ini yang Tuhan ajarkan, Tuhan tunjukkan kepada kita, ya, untuk supaya kita sungguh-sungguh di hari-hari ini kita tidak berpandangan kepada dunia yang seringkali bahkan pasti akan menyesatkan kita. Sebab dunia tidak pernah mengenal yang namanya orang lapar itu berbahagia. Banyak cerita-cerita tentang kelaparan, saudaraku. Ya, lapar di sini adalah apa yang dibutuhkan orang lapar itu? Ya, yang dibutuhkan orang lapar itu hanya satu. Kemarin saya sudah menyebutkan, yaitu bagaimana dia ada satu kebutuhan pokok, yaitu bagaimana adanya makanan itu. Lapar, yang dibutuhkan adalah makanan untuk supaya apa? Untuk supaya dia mendapatkan suatu kepuasan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, saudaraku,
Di sana juga disebutkan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ya, karena mereka akan dipuaskan. Jadi lapar di sini ya bukan saja lapar oleh karena makanan jasmani, saudaraku, tapi Injil Matius pasal yang kelima ayat 6 itu lapar dan haus akan kebenaran. Itu artinya apa? Artinya adanya suatu kebutuhan untuk bisa mendapatkan suatu makanan. Ya, kalau zaman di Mesir, zamannya Yusuf, saudaraku, zamannya Yusuf pernah terjadi kelaparan yang begitu hebat. 7 tahun kelaparan itu terjadi, saudaraku. Tetapi Tuhan sudah memakai Yusuf, saudaraku, ya, atas perintah Fir'aun, saudaraku. Dia sebagai pemimpin di Mesir saat itu, saudaraku, untuk mengolah, untuk mengatur bagaimana supaya ya di Mesir itu ada makanan, saudaraku. Dan Yusuf sudah dipakai oleh Tuhan di masa-masa kelimpahan itu. Dia tidak menghamburkan gandum, saudaraku, tapi dia menyimpan gandum, saudaraku. Untuk apa? Ya, sebab itu perintahnya Tuhan juga, saudaraku. Penglihatan, jadi pengertian dari Allah untuk Yusuf ini, saudaraku, untuk bisa menerangkan mimpi dari Firaun ini. Maka Yusuf ini dipakai Tuhan untuk bisa di masa kelimpahan itu Yusuf mengumpulkan gandum itu. Untuk apa? Untuk masa-masa dan menghadapi masa kelaparan. Tapi itu dalam bentuk jasmani. Waktu itu dalam bentuk jasmani, saudara. Betul-betul kekurangan makan. Seluruh Mesir mengalami kelaparan. Dan sampai pun dari keluarga Yusuf sendiri, Yakub dan anak-anaknya dari tanah Kanaan, saudara. Dari tanah Kanaan. Ya. Jadi Yakub ini, saudara, dari tanah Kanaan, saudara. Dia harus datang ke Mesir hanya untuk mencari gandum. Datang ke Mesir untuk mencari gandum. Tapi di saat itu, saudaraku, sekalipun Yakub dan anak-anak bersusah payah untuk bisa mendapatkan gandum, saudaraku, tetapi gandum itu tetap masih ada. Yang dicari itu ada. Ini kelaparan secara jasmani yang pernah terjadi di zaman Yusuf di Mesir itu. Masih ada gandum dicari itu. Tetapi kalau kita kembali, kalau disebutkan lapar dan haus akan kebenaran ini, saudaraku, maka sewaktu-waktu, saudaraku, ini harus kita ingat apa yang juga saya sampaikan hari Minggu yang lalu, saudaraku. Di zaman Nabi Amos ini bukan lagi lapar dan haus akan roti dan air, saudara. Kalau zaman Yusuf memang kelaparan, ya tidak ada gandum. Gandum harus dibeli, harus datang ke Mesir. Siapapun datang ke Mesir, datang kepada Yusuf untuk bisa mendapatkan gandum. Tapi zamannya Amos tidak lagi kelaparan akan gandum, akan makanan. Tidak lagi lapar akan makanan, tapi lapar karena tidak ada firman Allah. Firman Allah tidak ada lagi. Ya. Sekalipun mungkin dia punya uang, ya, punya uang untuk bisa mencarter, bisa menaik kendaraan apapun, untuk bisa mendapatkan firman. Tapi firman Allah ini sudah tidak ada lagi. Firman Allah sudah diangkat oleh Tuhan. Dan dikatakan ayat 1, ya, dari utara ke selatan, dari barat ke timur atau sebaliknya. Mungkin dia mencarter jet atau apa yang namanya itu untuk bisa mendapatkan. Tetapi firman itu tidak ada lagi. Masa-masa Nabi Amos ini, sebab itu menunjuk kepada suatu nubuatan,
nubuatan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, saudaraku. Nah, itulah sebabnya sekarang, saudaraku, sekarang kita dibawa oleh Tuhan untuk supaya di hari-hari ini dari kehidupan kita ini, ketika Tuhan mengatakan, berbagailah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Ini artinya sekarang ini, di hari-hari ini, sebelum masa kelaparan itu sampai, saudaraku, maka biar sekarang ini kita mau lapar, artinya ada rasa butuh. Apa yang dibutuhkan oleh orang lapar itu? Makanan. Apa itu makanan? Sekarang ada firman Tuhan. Dulu gandum, saudaraku. Tapi sekarang kita kembali kepada Injil Matius, yaitu lapar dan haus akan kebenaran. Artinya, biar di hari-hari ini kita rasa butuh, ya, rasa perlu untuk bagaimana kebutuhan pokok kita, yaitu firman Allah lewat ibadah ini. Ayat mengatakan jelas, ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan besar. Ibadah itu mengandung janji baik untuk sekarang ini maupun untuk masa yang akan datang. Untuk menghadapi masa kelaparan yang akan datang itu. Maka kalau kita bisa peroleh, dan di hari-hari ini kita mau diasuh oleh Tuhan akal dan pikiran kita, saudara, untuk kita bisa menerima firman Tuhan ini, saudara. Untuk bisa menerima firman Tuhan ini, maka ketika kelaparan itu terjadi, maka kita tetap terpelihara, tetap terpelihara, tetap terjaga. Haleluya. Firman itu sudah menjadi permanen dalam kehidupan kita. Ketika masa susah itu terjadi, dan itu harus dimulai dari sekarang. Bagaimana kita membutuhkan kebenaran, membutuhkan firman. Kita yang butuh, kita yang lapar kok. Kita yang lapar, kita yang butuh ini, saudara. Yang butuh firman Tuhan, butuh ibadah. Ya, atau lebih baik, ya sekalipun sering kita baca 1 Timotius pasal yang keempat, saudara. Ya, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, ayat-ayat yang tidak asing buat kita, ya, tapi biarlah kita terima ini sebagai firman Allah yang memberikan dorongan semangat kepada kita, saudaraku. Pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ya, pasal yang keempat ayat yang ke-8. Atau ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul. Tahayul cerita-cerita bohong, saudaraku, yang tidak nyata, dan dongeng nenek-nenek tua. Ini hari-hari ini. Artinya apa ini? Artinya untuk supaya kita ini tidak terjebak dengan cerita-cerita yang tidak nyata, dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Ini model ibadah model semacam ini adalah ibadah yang hanya untuk yang meninabubukkan kita, membuat kita tidur nyenyak. Cerita nenek-nenek tua, ya, tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya, latihlah dirimu beribadah. Jadi kita ini sedang dalam arena latihan. Ibadah dilatih untuk ibadah. Dilatih untuk supaya kita rasa butuh. Jangan sampai kita ini merasa ibadah itu kita sudah berjasa. Kita datang ibadah, kita mendengar itu kita rasa berjasa. Kalau saya nggak datang, kalau saya nggak ibadah,
Ada orang mengatakan, saudaraku, siapa yang akan menyembahmu? Saudara sekalian, jangan seperti itu. Seolah-olah Tuhan itu butuh kita. Jangan dibalik, kita yang butuh ibadah. Jadi kata lapar ini, lapar akan kebenaran itu, saudaraku. Lapar dan haus akan kebenaran itu adalah kehidupan yang ada satu kebutuhan. Kita yang butuh. Itu sebabnya latihlah. Ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu berbakti kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi ini harus dilatih. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengasuh kita. Ini sebenarnya Tuhan sedang melatih kita untuk beribadah, untuk kita ada rasa butuh dan perlu itu. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Ya, ada gunanya tetapi terbatas. Ya, berarti bukan dilarang untuk kita berolahraga, ya, silakan. Saya tiap hari juga berolahraga, saudaraku. Ya, baik di rumah maupun di kantor, saudaraku. Di Johor, saya olahraga tiap hari. Ya, jam 9 pagi begitu, saya berolahraga. Itu penting, ya, tetapi terbatas gunanya. Hanya sebatas untuk supaya untuk menjaga kebugaran, untuk supaya kita sehat secara jasmani, terbatas, tapi tidak dilarang. Ya, saya ulangi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala. Artinya, ibadah, kalau kita bisa melakukan ibadah dengan rasa butuh, itu sudah mencakup semua. Berguna dalam segala hal, bisa menyehatkan rohani kita, tapi juga menyehatkan jasmani kita. Berguna dalam segala hal, baik yang jasmani, terlebih yang rohani. Berguna dalam segala hal, saudaraku, karena mengandung janji. Ini yang membedakan. Ibadah ini yang membedakan, mengandung janji. Ya, kalau kita rasa butuh ibadah, kalau kita sadar, saudaraku, akal pikiran kita ya diasuh oleh Tuhan, harusnya kita menjadi sadar. Harusnya kita bisa mengerti. Menjadi mengerti, saudaraku. Kenapa? Karena mengandung janji ibadah itu baik untuk hidup ini, untuk kebutuhan kita sekarang ini. Bagikan orang lapar, saudaraku, butuh makan sekarang ini, saudaraku. Ya, maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kebutuhan sekarang ini, butuh kita sekarang ini, Tuhan penuhkan, maupun yang akan datang yang belum kita tahu. Tetapi Tuhan sudah menyediakan, menyiapkan itu untuk kita lewat ibadah. Itu sebabnya sekali lagi, biar ibadah ini menjadi kebutuhan kita. Jangan dibalik, jangan merasa kita berjasa karena kita ibadah. Haleluya. Ini mengingat, biar ini menjadi koreksi buatku, juga menjadi koreksi buat kita semua. Supaya pelayanan ini juga ya bukan pelayanan yang ya asal-asal begitu saja. Nanti kita akan baca selanjutnya. Ya, puji Tuhan. Ya, ayat yang ke-9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itulah kehidupan kita. Jadi di
sini kita bisa melihat betapa Tuhan itu ya mengasuh akal kita, mengasuh pikiran kita untuk supaya kita mengerti. Ya, ketika Tuhan mengatakan, berbahagialah, hei kamu yang lapar sekarang ini. Kita bisa menerima, kita bisa menikmati. Lalu dibalik dari itu, adanya satu kebutuhan. Kalau kita rasa butuh firman Allah, yang digambarkan bagikan makanan, maka makanan itu yang Tuhan beri, itulah firman Allah, saudaraku. Itu yang akan memberikan kepuasan kepada kita. Makanan firman Allah itu, apalagi dalam PA ini, kita pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan salju tubuh dan darahnya Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, ya dagingku ini makanan yang sungguh-sungguh, dan darahku minuman yang sungguh-sungguh. Ya, daging dan darah yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Dipuaskan. Disiapkan makanan, jaminan yang pasti kepada kita. Kalau kita rasa lapar. Ibadah dengan satu kebutuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang saya akan kembali kepada ya penampilan Yesus sebagai seorang hamba. Nah, ini saya akan tunjukkan. Seorang hamba, seorang pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan ceritakan ini. Mulai daripada daripada Tuhan Yesus sendiri sebelum dia masuk dalam pelayanan melayani saudara. Jadi supaya kita mengerti, ya melayani itu bukan hanya sembarang melayani asal melayani saudara. Tapi Yesus memberikan satu teladan supaya pelayan kita tidak salah di hadapan Tuhan. Sebelum Yesus masuk dalam pelayanan, maka terlebih Yesus harus mengalami baptisan air terlebih dulu. Ini memberikan contoh kepada kita. Yesus sudah mengalami itu. Dia harus dibaptis dalam Injil Matius pasal yang ketiga, diceritakan bagaimana Yesus datang kepada Nabi Yohanes. Jadi jangan salah, ada Rasul Yohanes, ada Nabi Yohanes. Nabi Yohanes adalah suara yang bersuara di padang belantara, padang gurun itu. Dalam nubuatannya, saudara. Ini Nabi Yohanes. Dia datang kepada Nabi Yohanes untuk dibaptis. Apa itu baptis? Saya tidak akan menjelaskan satu garis besarnya ada. Apa itu baptisan itu? Baptisan itulah kelahiran baru. Ya, memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Untuk mendapatkan hati nurani yang baik kepada Allah. Jadi itu baptisan air. Yesus sebelum masuk dalam pelayanan, saudara, dia masuk dalam baptisan. Artinya apa? Kepada kita sekarang ini Tuhan mengingatkan kita kembali untuk masuk dalam suatu pelayanan, saudara. Perhatikan imam-imam pelayan-pelayan Tuhan yang terkait dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini. Seorang imam itu mutlak dia harus dibaptis. Apa itu? Harus mengalami kelahiran baru. Harus dilahirkan kembali. Ya, memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita tidak salah dalam ibadah maupun pelayanan kepada Tuhan. Kalau kita mengabaikan ini, satu, ya, kita tidak dilahirkan baru, artinya
Kalau kita tidak dilahirkan baru, berarti kita melayani Tuhan dengan cara kehidupan yang lama. Tidak pernah mengalami pembaharuan. Hati nurani tetap jahat, hati nurani tetap najis. Kalau ini dipaksakan, ini berbahaya. Ini berbahaya. Atau mungkin sudah dibaptis, secara fisik dibaptis, tapi tidak mengalami pembaharuan. Karena apa? Ya karena seorang Kristen, sejak kecil sudah Kristen, ya saya harus dibaptis. Tapi tidak mengerti arti daripada baptisan itu. Baptisan air itu bukan peraturan gereja, tapi inilah kehendak Allah. Jadi yang pertama, yang Tuhan berikan teladan untuk kita bisa mengikuti sebelum dia masuk dalam pelayanan kepada Tuhan. Coba dibaca lebih baik, kita baca. Karena ini PA saya harus menjelaskan ya semampu yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan. Injil Matius pasal yang ketiga, saudara ya. Injil Matius pasal yang ketiga. Ini langkah-langkah sebagai seorang pelayan atau sebagai seorang hamba. Ya, seorang hamba atau seorang pelayan untuk masuk dalam pelayanan, saudaraku, maka langkah-langkahnya ini seperti yang Yesus lakukan supaya kita tidak salah. Ya, kalau kita paksakan kita melayani dan kita tidak mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali, maka ibadah dan pelayanan itu tidak ada artinya apa-apa. Maka kita melakukan itu hanya sekedar memenuhi kewajiban. Tapi kita tidak mengalami kuasa dari ibadah, kuasa dari pelayanan itu. Saya akan tunjukkan ini, saudara. Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13 sampai 16, perhatikan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi baptisan air ini adalah kehendak Allah, bukan peraturan manusia, bukan peraturan gereja atau sinode, tetapi ini kehendak Allah. Maka dari pihak kita harus dibaptis seperti Yesus dibaptis. Ya, dibaptis seperti Yesus dibaptis. Di sungai Yordan, ditenggelamkan. Dibaptis itu sama dengan dikuburkan. Apa yang dikuburkan sekarang? Dosa dan kejahatan kita dikuburkan. Dan kita bangkit dengan kehidupan yang baru. Yang lama sudah dikubur bersama dosa-dosa itu. Dan yang baru adalah kehidupan kita yang baru diperbaharui oleh air dan firman Allah itu. Mengalami pembaharuan. Ini dibaptis untuk memohonkan hati nurani yang baik. Untuk supaya apa? Kita tidak tertuduh. Coba bayangkan kalau kita beribadah, kita melayani dengan cara gaya hidup yang lama. Sekalipun mungkin kita sudah dibaptis secara fisik, tapi kita tidak mengalami kuasa dari baptisan itu. Maka biarpun kita melayani, tetap kita berbuat dosa, berbuat jahat. Karena dia tidak mendapatkan hati nurani yang baik. Hati nurani tidak disentuh, tidak dijamah, tidak mengalami pembaharuan itu. Yesus ini memberikan contoh
teladan yang sempurna untuk menuruti kehendak Allah. Ya. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, perhatikan, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Biar kita mengikut jejak teladan pribadi yang dikenan oleh Allah. Dibaptis seperti Yesus dibaptis. Mengalami kelahiran baru. Ini proses untuk menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan Tuhan. Kelahiran baru, pembaharuan ini penting. Ya, kalau kita memaksakan diri tidak mengalami pembaharuan, tidak mau diperbaharui, tidak mau berubah, maka sewaktu-waktu juga akan nampak, Ini tidak bisa, sebab ini kehendak Allah. Kita tidak bisa memaksakan diri kita tetap melayani, tetapi kita tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Cara, sikap, perbuatan yang lain tetap kita pertahankan, tapi kita tetap melayani juga. Ya, ini sangat keras buat kita. Setelah itu, nah ini nanti yang ada kaitannya dengan apa yang disebutkan ajarannya Tuhan, berbagailah, hei kamu yang sekarang ini lapar. Setelah baptisan itu terjadi dan pengakuan itu terjadi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka Yesus harus mengalami suatu ujian. Ini proses lagi. Jadi nggak ujuk-ujuk. Ya, saya harus mengaku di hadapan Tuhan. Harus mengaku di hadapan masih terlalu banyak kekurangan-kekurangan dalam pelayanan ini untuk menyampaikan ini. Yang seringkali ya justru terjadi hal-hal yang kita tidak kehendaki, tapi terjadi karena adanya kesalahan-kesalahan ini. Tapi syukur, puji Tuhan, sore malam hari ini saya kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua. Jadi lahir baru itu belum cukup, maka ada ujian yang lain. Maka Yesus dalam fase yang keempat, ayat yang pertama, dengarkan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus dibawa oleh Roh besar ini, Roh Tuhan membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Inilah dasar kenapa Tuhan mengajarkan berbagailah, hei kamu yang sekarang ini lapar. Ya. Kenapa? Karena Yesus pernah mengalami bagaimana rasanya orang lapar. Kapan? Ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, ya, untuk dicobai iblis ini. Kapan itu? Di saat dia berpuasa. Puasa 40 hari, 40 malam. Ini Yesus ini. Kita ini puasa sehari sudah perjuangan. Ya. Pagi sahur kita ini. Sore buka, ya seperti saudara kita. Ini Yesus 40 hari, 40 malam.
tidak makan dan tidak minum. Seperti Musa waktu di Gunung Sinai. Ketika dia mendapatkan loh batu pertama Allah, ya, juga 40 hari 40 malam. Loh batu yang kedua kembali dia puasa lagi 40 hari 40 malam. Dan sekarang Yesus di padang gurun dia berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis dia tahu. Kenapa? Sebab kebutuhan orang lapar itu hanya satu, yaitu makanan. Maka Yesus dicobai oleh iblis. Yang pertama adalah soal makanan. Kedua, ya, dan ketiga, tapi saya ingin menjelaskan yang kedua, dia dibawa ke hubungan bait Allah. Yang ketiga, dia diperlihatkan dunia dan segala isinya. Saya nggak menjelaskan itu, tapi saya ingin menjelaskan bagian yang pertama. Ketika dia lapar 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, iblis tahu bahwa Yesus itu pasti lapar. Nggak makan kok, lapar. Maka apa yang diucapkan oleh iblis ini kepada Tuhan Yesus? Lalu datanglah si pencoba, ayat yang ketiga. Lalu datang si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Coba, batu-batu menjadi roti. Roti untuk apa, saudara? Batu tidak untuk dimakan. Tapi kalau batu dijadikan roti, menjadi roti, roti untuk apa? Untuk dimakan. Ini sesuai dengan kebutuhan orang lapar. Kebutuhan orang lapar hanya satu, makan. Di situ ada roti. Jadikan batu-batu ini menjadi roti. Lapar, saudaraku. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi? Apakah Yesus terpengaruh dengan itu? Tidak. Dia tidak terpengaruh. Dan dia tidak bisa dipengaruhi oleh iblis ini. Dengan kelicikannya itu. Apa saut Yesus? Ya, apa kata Tuhan? Tetapi Yesus menjawab, ayat yang keempat, ada tertulis. Artinya, jawaban Yesus itu tidak keluar dari firman Tuhan. Jawaban Yesus tidak sembarang, serampangan, tidak. Jawaban Yesus kembali kepada ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ini jawaban. Biar kita renungkan jawaban Tuhan ini. Manusia hidup tidak tergantung dari roti yang ada. Manusia hidup bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Ini yang akan memuaskan kita. Ini akan menjadi jaminan buat kita. Itu sebabnya Injil Matius nanti dalam pasal yang kelima tadi, saudaraku, maka dia mengatakan, berbagai orang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka lah yang akan dipuaskan. Kenapa demikian, saudaraku? Itu sebabnya, saudaraku, Yesus dalam fase yang kelima itu, ya salah satu dari 9 bahagia itu dia katakan, atau kita baca fase yang kelima ayat yang ke-6, saudaraku. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini Yesus alami. Dan itu sebabnya Yesus dia bisa mengajarkan. Dalam Injil Lukas disebutkan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Dia ada pengalaman. Ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam
di padang gurun, dan iblis mencobai dia untuk menjadikan batu-batu ini menjadi roti. Ya, Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan tunjukkan kepada kita sekarang ini. Tuhan luar biasa, yang memberikan contoh yang sempurna kepada kita. Ini yang Tuhan, ya, luar biasa bagi saya, ini luar biasa. Saya nggak bisa berkata apa. Tapi contoh-contoh yang Tuhan tunjukkan ini betul-betul menguatkanku dan menguatkan kita semua. Menguatkanku juga menguatkan kita semua. Sehingga kehidupan kita, karena Yesus sudah memberikan teladan yang begitu sempurna sebagai seorang hamba, seorang pelayan. Tapi prosesnya ya jelas tadi. Ya, prosesnya jelas. Dia harus dilahirkan kembali, harus dibaptis, harus diuji untuk dia bisa melayani. Masuk dalam pelayan. Maka dari itu buat kita, kita juga harus menjadi hamba. Ya, memiliki sifat karakter daripada Yesus itu sebagai seorang hamba. Ini contoh dan teladan sempurna. Seorang hamba yang macam apa? Seorang pelayan yang macam apa? Ya, saudara sekalian, saya akan tunjukkan. Yaitu seorang yang melayani, seorang hamba dengan rasa lapar. Inilah yang sesungguhnya yang dinanti-nanti oleh Tuhan. Seorang pelayan, imam, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gembala sekalipun. Saya diberkati oleh Tuhan pada sore malam hari ini. Menjadi seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang imam, seorang pelayan yang dengan rasa lapar. Artinya, kita melayani itu dengan suatu kebutuhan. Ingat baik-baik. Jadi pelayanan itu merupakan suatu kebutuhan bagi seorang imam, bagi seorang pelayan Tuhan, bagi seorang hamba Tuhan. Kebutuhan. Jangan dibalik. Tapi yang terjadi ada kita balik-balik sendiri. Kayak apa? Kita menjadi imam, menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, merasa dibutuhkan. Ini biar menjadi koreksi buat kita. Menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, merasa dibutuhkan. Sehingga seringkali kita jual mahal terhadap Tuhan. Dibutuhkan, saudaraku. Jual mahal. Kita lupa. Kalau tidak karena Tuhan, kita tidak bisa sampai sekarang ini. Kita hanya orang yang dapat kemurahan untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani. Tapi ketika kita bisa melayani, kita merasa menjadi orang yang dibutuhkan, merasa menjadi orang yang penting. Kalau nggak ada saya, nggak bisa ini. Kalau tanpa saya, nggak bisa ini. Jangan kita menjadi sombong karena itu. Tuhan tanpa kita tidak ada masalah. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan maha pencipta. Tanpa kita itu tidak ada masalah. Tetapi sebaliknya, kalau kehidupan kita dikaitkan Tuhan untuk bisa melayani, janganlah kita jual mahal.
saudara sekalian. Janganlah kita jual mahal. Untuk ini Tuhan berkorban nyawa untuk memberikan kemurahan, kesempatan untuk kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan itu. Tahbisan kita itu seharga korbannya Kristus. Itu sebabnya sistem kita dalam pelayanan ini adalah harus merasa lapar. Ada suatu kebutuhan, ada kerinduan untuk bisa melayani. Bukan dipaksa atau terpaksa, bukan karena kewajiban, tapi betul-betul kita terbeban. Kita sendiri butuh. Kita yang butuh. Tapi jangan kita merasa dibutuhkan lalu kita jual mahal. Kita bertindak yang tidak baik kepada Tuhan. Tapi memang betul, saudaraku, biasanya orang yang merasa dibutuhkan itu, saudaraku, ya begitu. Merasa dibutuhkan kok, saudaraku, jual mahal. Ya. Karena merasa dibutuhkan, gampang tersandung atau mudah tersandung, saudaraku. Kalau keinginannya nggak dituruti, saudaraku, mudah tersandung, mudah tersinggung. Tetapi sebaliknya kalau kita merasa membutuhkan karena kebutuhan, perhatikan, kalau ibadah kita, pelayanan kita, kita sendiri merasa membutuhkan karena kebutuhan, maka kita tidak dapat dihalangi. Perhatikan, kita tidak dapat dihalangi, kita tidak dapat disandung dan dijegal oleh apapun juga. Itulah bedanya cara dunia ini dengan cara surga. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi yang pertama adalah melayani dengan rasa lapar. Melayani oleh karena kita butuh, bukan dibutuhkan. Ingat baik-baik, kita melayani oleh karena kita rasa butuh, bukan dibutuhkan. Yang bisa membuat kita jual mahal tadi, yang membuat kita bisa tersinggung dan kecewa. Kalau kita nggak sesuai dengan keinginannya, bisa kecewa, bisa tersinggung, bisa tersandung. Tapi sebaliknya, kalau kita melayani, ya, kalau merasa membutuhkan karena kebutuhan, tadi saya mengatakan, kita tidak akan pernah kecewa. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi, menyandung, bahkan menjegal oleh apapun juga. Kenapa? Sebab kita lapar. Kita butuh, tidak gampang tersandung. Kita ini kan gampang tersandung. Melihat teman kita begini, tersandung. Kita menjadi lemah. Dan banyak hal lagi. Biar firman Tuhan pada sore malam hari ini, saudara, ya, menguatkan kita, sekaligus mengkoreksi kita, biar sikap kita ini, rasa lapar ini, membuktikan adanya satu kebutuhan untuk kita mendapatkan sesuatu. Sesuatu itulah kepuasan surga. Ayo kita lakukan ini. Mulai dari saya. Jadi saya datang kepada Tuhan, minta ampun Tuhan. Tanpa kami sadari pelayanan ibadah ini terpaksa, hanya kewajiban karena saya hamba Tuhan harus menyampaikan firman Tuhan. Saya harus akui di hadapan Tuhan. Kadang rasa jenuh,
Ini harus saya akui. Dan semua. Ya, karena hari Rebu ada PA ya harus mempersiapkan. Kamis besok ada ibadah doa, harus dipersiapkan minggu dan sebelumnya. Hanya kewajiban saja. Demikian pula pelayanan kita, pelayan Tuhan. Perhatikan baik-baik ini. Ya. Nyatakan kerinduanmu untuk bisa melayani. Karena jangan merasa dibutuhkan, Kak. Ya. Justru kita yang membutuhkan itu. Itu kebutuhan. Untuk kita bisa ambil bagian dalam ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Melayani dengan rasa lapar. Ayo kita semua. Kalau ternyata malam hari ini kita mendapatkan koreksi keras, di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Kita datang kepada Tuhan. Kita akui benar Tuhan selama ini saya melayani. Ya, karena merasa dibutuhkan. Aku melayani karena terpaksa. Ya, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita selesaikan dengan Tuhan. Untuk supaya apa? Untuk supaya kehidupan kita pelayanan Tuhan dengan rasa lapar ini, ketika dia melakukan ibadah pelayanan itu, kehidupan itu menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat. Kehidupan pribadi kita menjadi berkat untuk keluarga kita, tetangga kiri kanan kita, bisa melihat karena adanya satu kerinduan, rasa lapar, rasa butuh. Bukan dibutuhkan, rasa butuh. Haleluya. Mari kita akan melakukan satu pujian dari buku NR, buku NR. Ya, biar ini menjadi doa kita. 292, jadikan berkat-Mu Tuhan. Jadikan berkat-Mu Tuhan. Haleluya. NR 292. Sambil kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. Biar ini jadi doa kita. Menjadi berkat. Haleluya. Diselamatkan jadi terang Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jadi kita nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan.
pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk berjaman suci. Kita memohon kepada Tuhan, haleluya, untuk kita layak menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebesaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Engkau sudah banyak memberikan koreksi kepada hamba-Mu, kepada kami semua. Biarlah koreksi Tuhan ini membawa kehidupan kami menjadi hamba, menjadi telat, menjadi pelayan Tuhan yang meneladani Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mengakui di hadapan Engkau. Setelah firman-Mu Engkau bentangkan kepada kami banyak kekurangan kesalahan kami yang seringkali kami melayani karena merasa dibutuhkan, diperlukan Tuhan. Tapi yang sesungguh, yang benar, yang Engkau ajarkan adalah untuk supaya kami melayani dengan rasa lapar, melayani dengan rasa butuh, dibutuhkan, bukan dibutuhkan Tuhan, tapi oleh karena kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni, layakkan kami Tuhan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi mohon Tuhan pengampunan yang dari Engkau atas kekurangan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih untuk supaya ke depan Tuhan kami benar melayani Engkau, bukan karena dibutuhkan, tapi kami yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Itu sebabnya tolong Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, tetap asuh kami Tuhan, bimbing kami untuk kami tetap punya pandangan salib itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ajaran, untuk arahan, untuk asuhan firman-Mu. Dan sekarang Tuhan layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Bagi yang mau menggunakan, dipersilahkan untuk mempersiapkan semua. Dan saya akan menunggu dan kita akan bersama-sama untuk kita mengangkat tubuhnya Tuhan. Ini adalah makanan yang sesungguhnya. Ketika kita lapar, Tuhan sudah siapkan makanan yang sesungguhnya dengan tubuh dan darahnya. Itulah sebabnya biar kita bersyukur, kita berterima kasih. Bagi yang sudah siap, mari kita angkat tubuhnya Kristus. Makanan yang sesungguhnya, yang memberikan kehidupan kekal kepada kita semua. Puji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada, dan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu, untuk asuhanmu pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau sudah menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kami semua. Biar berkat-Mu tetap ada dalam hati kami. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami boleh kembali melayani dengan hati yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci ini. Tuhan sudah memberkati kita semua, dan kiranya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mohon perhatiannya untuk kita semua, saudaraku, untuk jadwal ibadah ini. Untuk jadwal ibadah, ya, besok ada ibadah doa dan penyembahan yang juga akan dilaksanakan jam 5:30 sore tepat, dan kita kembali pada hari Minggu, Minggu Raya, sudah jam 5:30 sore tepat. Kita berdoa kepada Tuhan, kita nyatakan kerinduan kepada Tuhan, supaya di hari-hari ini lewat firman Allah kita betul-betul mengalami suatu pembaharuan, bahwa kita beribadah itu tidak merasa kita merasa berjasa atau apa. Ya, kita melayani bukan karena dibutuhkan, tapi itu kebutuhan buat kita. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan untukku dan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Ya, supaya Tuhan juga menolong, selaku memberikan kesehatan, kekuatan orang-orang tua kita, biar Tuhan juga menolong juga. Ya, kerinduan kita untuk beribadah tatap muka, kita serahkan kepada Tuhan, bangsa dan negara. Nanti kita juga akan kita doakan selalu. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah ini dengan menundukkan kepala, dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas lawatanmu, atas asuhanmu pada sore malam hari ini. Lewat firman-Mu Tuhan, Engkau sudah menolong kami semua, memberkati Tuhan kehidupan kami semua. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami. Biarlah kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh memperhatikan, boleh menggunakan ibadah-ibadah ini untuk kami bisa lakukan dengan oleh karena kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih kebutuhan. Kami lapar Tuhan, kami butuh firman, kami butuh ibadah, kami butuh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu, berarti anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa maupun yang sampai yang paling tua, dimanapun saat ini berada. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, Engkau memberkati semua Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan surgawi, berkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua Tuhan, dengan berkat surgawi. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang ada masalah persoalan, Engkau juga mengetahui, biar Tuhan juga memberikan jalan keluarnya, tetap memberikan kekuatan, kemampuan untuk dia tidak berputus asa, tetapi sebaliknya dengan apa yang Tuhan izinkan atas mereka, biar mereka menjadi sadar dan kembali kepada Tuhan.
Berdoa juga untuk saudara kami, Pak Mariono dalam pemulihan, Pak Budiono, Tuhan juga berdoa, Tante Aniwaro, Tuhan juga memberkati semua saudari kami Sinto di Johor dan pemulihan, biar Tuhan juga menolong. Om Edwin juga Engkau tolong, juga nama-nama yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhan Engkau yang mengetahui dan Engkau akan menolong mereka semua. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi lewat sakit penyakit apapun juga, ya Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Orang-orang tua kami di masa tua, biar Tuhan berikan sukacita dan berikan semangat, hati berkobar-kobar untuk tetap mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kerinduan kami untuk kami bisa beribadah tatap muka juga kami serahkan ke tangan-Mu. Sekali lagi, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia kami cintai, ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong bangsa kami Tuhan, para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah TNI Polri, bahu-membahu Tuhan, untuk mengikuti tanggung jawab yang berat ini. Terima kasih, dan itu sebabnya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kemampuan surgawi Tuhan, untuk bisa melakukan apa yang sudah Engkau kehendaki untuk bangsa ini lewat pimpin kami, sehingga kebijakan-kebijakan itu sungguh-sungguh Tuhan bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia kami ini. Terima kasih Tuhan. Saudara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, biar Tuhan juga menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, bila rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam saudaraku. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat. Amin.